Orang ini bilang begini ke saya, wah pastor, doa benar-benar supaya jangan ada granat, jangan ada bom yang ditanam dan tiba-tiba meledak karena wilayah ini lagi tegang banget katanya. And the worst thing is, Yang parah, in my flight, di pesawat waktu saya terbang, there were 3 people who were all jihadis. ada 3 orang di situ yang semuanya adalah jihadis. And outside the airport, there was a big group of people waiting to receive them, including the police. Dan di airport itu sudah ada sekelompok besar orang-orang ngumpul di situ, termasuk polisi siap menyambut mereka bertiga. Oh, in the natural is scary. Wah, secara lahiriah kelihatannya sangat mengerikan situasi itu. Ya, ngeri-ngeri sedap. Haleluya. Amin. Ah, itu pun ada amin juga. Church, it was very scary. Gereja Tuhan, kondisi waktu itu sangat mengerikan. But because I meditated on God's word, God has not given you a spirit of fear, but God has given you a spirit of power, love, sound mind. Tetapi karena saya merenungkan firman Tuhan yang berkata bahwa aku tidak memberikan kepadamu roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi yang mendatangkan kasih, damai sejahtera, dan pikiran yang jernih. I walk in that strength of God. Saya berjalan dalam kekuatan Allah. When He said, I declared, Pada waktu orang ini bilang begitu ke saya berkata, saya there shall be deklarasikan, no bomb, no killing, no fire until I leave on board. tidak akan ada bom, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada kebakaran sampai saya selesai di sini dan pulang dari Ambon. For 8 days, Selama 8 hari, nothing happened. tidak ada terjadi apa-apa. Hallelujah. Why? Kenapa? When you are led by the Spirit, Ketika saudara dipimpin oleh roh, when you hear God's voice, ketika saudara mendengar suara Tuhan, the word of God which is in the Spirit becomes live in your heart. firman Allah yang adalah roh menjadi hidup di dalam diri Anda. And the word comes alive, gives you life and strength and power. Firman Tuhan yang bangkit menjadi hidup di dalam diri Anda, memberikan engkau kekuatan dan kuasa. Amen. Hallelujah. In life, Dalam kehidupan ini, we will never run away from temptations. jangan pernah kita melarikan diri dari pencobaan yang The ada. more we try, the more it comes. Semakin kita melarikan diri, semakin ujian atau cobaan itu mengejar kita. But if Jesus can do it, Tapi kalau Yesus bisa menang atasnya, you can do it. Anda pun bisa juga. You can do it. Saudara pun bisa You can juga. overcome your flesh. Saudara bisa menang dari daging Anda. Hallelujah. Haleluya. You can be led by His Spirit. Saudara bisa dipimpin oleh rohnya. And what happened? Apa yang terjadi? It took 40 days. Diperlukan 40 hari. 40 days. Diperlukan 40 hari. Not 3 days fasting. Bukan puasa cuma 3 hari. Or the 14-day fasting. Atau puasa 14 hari. Not the Daniel's 21-day fasting. Bukan hanya puasa Daniel selama 21 hari. 40 days. Tapi 40 hari. For Jesus to arrive to the top. Untuk Yesus bisa naik sampai ke tingkat paling atas dan menguasai. Hallelujah. Haleluya. I believe many of us, we do fasting. Saya percaya banyak di antara kita telah berpuasa. But do we fast 40 days? Tapi sudahkah kita mau berpuasa 40 hari? Like Jesus. Seperti yang Yesus kerjakan. No eating. Tanpa makan. Everybody start looking at the floor. Semua orang langsung melihat ke lantai. Halo? Di lantai nggak ada apa-apa. Bisa nggak? Wah, sulit pastor. Kalau tidak makan 1 hari pasti mati. Amin? Oh, puji Tuhan tidak ada amin. Think about this, man. Coba saudara pikir begini. You are 50 years old. Saudara misalnya sudah berusia 50 tahun. One day you take how many meals? Satu hari Anda makan berapa kali? 2. Oh, bagus sekali ini 2. Saya pikir Indonesia makan 5 kali ya. Jam 10, jam 12, jam 4, jam 7, jam 12. Haleluya, 5 kali 1 hari. Haleluya. Hah? 2 kali, puji Tuhan. Oke, if 2 days, 2 times a day. Misalnya 2 kali sehari Anda makan. 365 days, how many meals? Sehari 2 kali ya. Kalau 365 hari berarti Anda makan berapa kali? 730 times. Berarti 730 kali. Times 50 years old. Dikali 50 tahun. Oh, you got enough spare all down here though. Wah, Anda punya banyak cadangan nih saudara di sekeliling badan Anda.
So if you fast for 40 days, Jadi kalau saudara berpuasa selama 40 hari, you are actually paying the tithes for the year. saudara sebenarnya baru perpuluhan saja untuk 1 tahun itu. 36.5, 365 hari, 1/10-nya itu kan 36,5. which is near to 40 days. Kalau dibulatkan ke atas bisa dianggap jadi 40 hari. Surely you can do it. Harusnya pasti saudara bisa If Jesus can do melakukannya. it, you can do it. Kalau Yesus bisa, saudara pun pasti bisa. Amen. Amin. You want to get into the power? Saudara mau masuk mengalami kuasa itu? Listen, Dengar, it's not the length of the days alone. bukan cuma tentang seberapa panjang kita bisa puasa, bukan cuma tentang itu aja. But breaking yourself, Tetapi bicara mengenai meremukkan diri kita, coming before God datang ke hadapan Tuhan, with only one agenda. hanya satu agenda. Lord, only your will, Tuhan cuman kehendak-Mu aja, not anything else. bukan yang lain-lainnya Tuhan. Only your will. Cuman kehendak-Mu aja Tuhan. You can be, it's in the center of God's perfect will. Supaya aku Tuhan bisa ada di pusat kehendak-Mu yang sempurna. Amen. Amin. And look at what happened in Luke Perhatikan. chapter 4 verse 14. Apa yang terjadi di dalam Luke chapter 4 verse 14. Lukas 4 ayat 14. In Luke chapter 1, Matthew chapter 4 verse 1, it says that Jesus was filled in the Spirit and he was led into the wilderness. Tadi di dalam Matius 4 ayat 1 dan juga Lukas 4 ayat 1 sama-sama mencatat bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dipimpin oleh Roh untuk masuk ke padang gurun. But in verse 14 in Luke chapter 4, Jesus comes with something else. Tapi di Lukas 4 ayat 14 Yesus ini muncul kembali dengan satu hal yang berbeda. What was that? Apa itu? It says there that Jesus walked in the power of the anointing of the Holy Spirit. Ayat 14 dengan jelas mencatat bahwa Yesus itu kembali di dalam kuasa Roh, di dalam kuasa pengurapan. Amen. First in the Spirit, filled in the Spirit, Pertama-tama tadi di awal dia dipenuhi oleh Roh Kudus, led by the Spirit into the wilderness, kemudian dia dipimpin oleh Roh Kudus masuk padang gurun, overcome every temptation, kemudian menang dari segala cobaan and come out with the anointing. dan keluar dengan pengurapan. Amen. That anointing Pengurapan itu of the Holy Spirit dari Roh Kudus is inside you. ada di dalam diri Anda. It's waiting to come out. Pengurapan itu nunggu untuk keluar. When are you going to come out? Kapan aku akan bekerja keluar? Tonight. Malam ini. If you make a decision, Jikalau saudara mengambil keputusan, only God's will. hanya kehendak Allah I'm saja. ready to pay the price. Aku mau bayar harganya. It will come out of you. Maka kuasa itu akan terpancar dari kehidupan Anda. Hallelujah. Haleluya. You will lay hands on the sick and the sick will be healed. Saudara akan mulai tumpang tangan pada orang sakit dan orang itu When disembuhkan. you speak the word, the devil has to leave. Ketika saudara mengucapkan kata-kata firman, iblis itu harus keluar dan pergi. Even when you walk, even the dead shall rise up. Bahkan ketika saudara berjalan, orang mati pun dibangkitkan. Ya, amin, itu sedikit ya. Kurang pede itu. Yang percaya siapa? Semua percaya. If you believe, Jikalau saudara percaya, start walking on it. maka mulai berjalan masuk di dalamnya. The world is Dunia waiting for you. sedang menantikan saudara. You are the light. Saudara adalah terang. You are the representative. Engkau adalah wakil-wakil. You are the ambassador Engkau adalah duta besar, utusan-utusan sent from heaven yang diutus dari surga for this dying world. untuk dunia yang sekarat ini. Hallelujah. Haleluya. You have a responsibility Saudara punya tanggung jawab tonight. malam ini. If you respond to those words, Jikalau saudara meresponi firman Tuhan ini, why in this nation? kenapa di bangsa ini? What is so special about Apa yang Indonesia? begitu istimewa tentang Indonesia? You see, in 1992, Di tahun 1992, God showed me a vision why Indonesia is so important in the last of the last days. Tuhan menunjukkan dalam sebuah penglihatan mengapa Indonesia sangat-sangat penting posisinya di ujung hari-hari terakhir ini. Because your nation has a great destiny. Karena negara, bangsa saudara ini punya destinasi ilahi yang sangat luar biasa. And God gave me a verse which I want to share with you tonight. Dan Tuhan menunjukkan satu ayat yang ingin saya bagikan kepada Anda malam ini. Turn with me to Isaiah. Please read
Isaiah 46 verse 11. Yesaya 46 ayat 11. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. And I'm going to close this meeting. Dan saya akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Are you all excited? Anda semua bersemangat, saudaraku. Do you think you can do it? Apakah menurut Anda bisa melakukan ini? Bisa. Yang bisa tolong angkat tangan. Oh, haleluya. Semua yang puji Tuhan. Now, let's read Isaiah 46 verse 11. Yesaya 46 ayat 11. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yang memanggil. Wait. It's not up here. Why is it not up here? Is it not coming up? Isaiah 46 verse 11. Please, I want everyone to read it. Or if you have your Bibles, please turn to read it. Yesaya 46 ayat 11. 11. Bukan 4. Oke. Anda sudah dapat mungkin di gadget Anda? Ya, inilah orang tidak bawa Alkitab semua. Oke. 1, 2, 3. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Oke. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Let's read from verse 10. Ayat 10. Ayat 10. Oke, sebelum ini. Then you will understand verse 11. Nanti kita akan ngerti ayat 11. Okay, let's read verse 10 first, please. Ayat 10, ya. 1, 2, 3. Yang memberitahukan dari mulanya, hal yang kemudian, dan dari zaman berbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Dari 11, dan sekarang 11. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. What is the emblem of Indonesia? Apakah lambang negara Indonesia? Garuda. 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 Today God is calling Garuda. Come up. Burung buas dari timur. Bukan Singapura, bukan Malaysia, bukan Thailand, bukan Taiwan, bukan China, tapi Indonesia burung buas. Amin. Sudah ditetap dari awal. Negeri ini sudah dipanggil, sudah ditetapkan jadi burung buas yang akan melakukan semua dari Tuhan. God is waiting for you tonight. Tuhan sedang menantikan saudara malam hari ini. God is waiting for you tonight. Allah sedang menantikan engkau malam hari ini. This world, Indonesia, is waiting for you today. Pekerjaan ini, Indonesia hari ini sedang menunggu engkau. Jesus was a missionary. Yesus adalah seorang misionari Well, ready to leave all his comforts behind yang siap untuk meninggalkan segala kenyamanan di dalam hidupnya. and come as a man Datang sebagai manusia biasa to show the way for you and me. untuk menunjukkan jalannya bagi saudara dan bagi saya. Are you ready to pay the price? Siapkah engkau membayar harganya? Oh ya, bilang amin cepat dari sini dong. Tempat dinding kan, zona nyaman. Pergi ke pulau-pulau. Pernah ke Tapanuli enggak? Pernah ke Perlilitan, bukan Cililitan, Perlilitan. Barong Tongko, tahu tempat itu? Tidak tahu. Ya ampun Tuhan, mereka tahu di mana itu Barong Tongko? Ada yang tahu? Hah? Samosir. Ya ampun, Samosir tidak tahu mana yang ini. Barong Tongko adalah satu desa di Kalimantan. 8 jam speedboat dari Samarinda. Tahu itu laut, itu sungai, penuh dengan buaya. Tahu nggak? Enggak. Oh, nah tadi itu bilang oke, ya jadi. Sekarang, 8 jam. Oh, haleluya. You know, the person who brought me, Tahukah saudaraku, orang yang membawa saya pelayanan ke Barong Tongkok itu, his age was 67 years old. ketika itu usianya sudah 67 tahun. And I Dan
Dan saya at that time was only 40. waktu itu baru 40 aja usianya. And he was getting into the speedboat. Dan bapak itu naik ke atas speedboat. And like Jesus, Dan persis kayak he Yesus, slept. langsung dia tidur. And me, Dan saya holding. memegang Tuhan, erat-erat. let 8 hours whenever I get to because if you fall this side, alligators. Karena kalau Anda jatuh ke sebelah sini ada buaya-buaya. That side also alligators. Di sisi sebelahnya buaya-buaya juga di sungai. Instead of they become food for me, I become their food. Bukannya mereka jadi makanan saya jadi makanan mereka, saudara. Amin. Amin juga. Haleluya. Justru itulah saya bilang tadi dimulai, my blood, my sweat, my tears are on this nation. Itulah sebabnya mengapa di awal khotbah tadi saya menyatakan bahwa darah, peluh, keringat saya, air mata saya telah saya tumpahkan di negara ini. Amin. Saya orang asing dong. Tapi di hati ini adalah hati Yesus. Di mana-mana dia panggil, saya tetap di sana. Karena apa? Karena apa? Kalau dia bisa bayar harga untuk saya pun bisa berkaya. Tapi kamu, ini bukan waktu untuk ketawa, tapi harus serius. Ini tahun ini adalah akhir untuk kamu siap atau tidak siap. Karena setelah ini, pandemik nomor 2 yang lebih heboh akan datang dengan segera. I'm not frightening you, Saya sedang tidak menakut-nakuti Anda, but tetapi be prepared. Anda harus mempersiapkan diri Anda sungguh-sungguh. Not just by being born again Bukan cuma sekedar kita sudah lahir baru di dalam or feeling the Tuhan Spirit, dan kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, but be baptized into the tapi fire. lebih dari itu, masuk dalam baptisan api. And there is no way you can get into the fire, the anointing, without going through the problems. Dan tidak ada jalannya kita bisa masuk ke dalam baptisan api itu tanpa kita masuk ke dalam masalah atau ke dalam padang gurun. I guarantee you, Saya jamin, saudaraku, Jesus could do it. Yesus bisa, You can do it. saudara pun bisa You melakukannya. can do it. Anda bisa If I melakukannya. can do it, Kalau saya bisa, you can do it. saudara pun bisa. Amen. Amin. Shall we pray? Mari kita berdoa, saudara. Shall we arise in the Kita boleh presence of God? bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan.